Kita lanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian ilmiah dalam psikologi. Jadi di bahasan ini ada beberapa pokok bahasan nanti. Yang pertama mengenai definisi penelitian itu seperti apa. Jadi apa kegiatan penelitian itu seperti apa, tujuannya seperti apa. Kemudian ada pembahasan mengenai desain penelitian. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah penelitian kuantitatif, ada juga variabel, ada sampel, dan desain-desain penelitian ya. Jadi ada 3 yang paling banyak digunakan di psikologi. Yang pertama, mengapa penelitian itu penting? Di penelitian itu merupakan proses pengumpulan data atau fakta dari sebuah fenomena yang bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi penelitian itu merupakan fondasi dari sebuah keilmuan. Ilmu itu teorinya dihasilkan berdasarkan penelitian. Nah, penelitian itu selalu berangkat dari yang namanya permasalahan atau pertanyaan yang ingin ditemukan. Jadi dulu itu katakanlah ada dalam fisika itu teori gravitasi. Itu timbul dari sebuah adanya pertanyaan, rasa penasaran atau permasalahan. Kenapa setiap benda yang jatuh itu mesti ke bawah? Ya, apa yang mempengaruhi benda itu jatuh ke bawah? Kok gak ada yang mental lagi ke atas? Maka akhirnya si siapa pencetus teori gravitasi Isaac Newton itu ya melakukan sebuah proses penelitian ilmiah hingga akhirnya dilahirkanlah sebuah teori gravitasi. Dalam psikologi, teori-teori dalam psikologi juga sama. Jadi dihasilkan dari adanya sebuah proses penelitian. Jadi penelitian itu selalu berangkat dari masalah. Dan apapun itu, pengambilan keputusan apapun ya, tidak hanya dalam bidang akademik, bidang pengembangan keilmuan, tapi dalam bidang ekonomi, pemerintahan, apapun itu juga harus melalui proses penelitian, yaitu pengumpulan data atau fakta. Kalau tidak, ya nanti salah. Misalnya kayak kebijakan COVID ini ya. Nah, kalau tidak melakukan by data, pengambilan keputusan berdasarkan data, akhirnya kebijakan yang diambil salah. Tuh. Jadi katakanlah dalam ekonomi misalnya kasusnya, kayak pabrikan mobil. Toyota itu kenapa kalau bikin mobil dia nggak pernah kolaps, selalu laku produk jualannya karena dia melakukan riset pasar. Jadi Toyota itu melakukan riset pasar. Misalnya mobil sejuta umat atau Avanza itu sebelum diluncurkan Toyota itu melakukan riset pasar. Apa mobil yang paling dibutuhkan? Bukan yang paling disukai, tapi yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia. Oh ternyata satu masyarakat Indonesia itu paling suka mobil yang satu bahan bakarnya irit ya, ngirit, irit bahan bakar ya. Kalau bisa 1 liter itu nyampe Mekah gitu. Itu misalnya. Lalu yang kedua, orang Indonesia itu punya kebiasaan kalau bepergian itu nggak cukup ngejak anak istrinya, tapi yo ngejak tonggone, ngejak temennya, ya, ngejak orang-orang sak kampung itu diajak semua. Maka berarti apa? Mobil itu harus muatannya banyak. Jadi kalau mobil Toyota yang ada di Jepang, ya di negara asalnya, itu cuma 2 bangku gitu ya. Jadi 5 penumpang. Karena di sana orang itu bepergian ya paling ngejak kalau nggak ininya ya apa kalau nggak temennya ya siapa lagi gitu ya. Itu misalnya cuma saudara inti atau keluarga inti. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Yo ngejak tonggone yo ngejak siapapun. Belum lagi nanti ada barang bawaannya ya. Sak kampung dibawa semua. Nah, akhirnya yuk kalau dia copy paste produk yang ada di Jepang sana dari negara asalnya nanti nggak laku, nggak dibutuhkan di masyarakat Indonesia. Ya harus bikin produk baru yang muatannya banyak. Itu bagaimana sebuah proses penelitian dilakukan sebelum melakukan peluncuran produk. Itu. Kemudian masalah itu apa? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan realita. Jadi harapannya yo ini COVID ini misalnya segera mereda, realitanya tidak kunjung mereda. Apa sebabnya? Maka itu harus dilakukan penelitian. Apakah perilaku masyarakatnya yang tidak disiplin atau seperti apa? Jadi keilmuan apapun itu berdasarkan proses penelitian. Teori itu lahir dari proses penelitian. Jadi kalau kita ngomong teori, itu harus ngomong penelitiannya mana.
Maka nanti kalau ada dosen mewajibkan mahasiswa membaca jurnal hasil penelitian, itu sebuah langkah yang ini wajib diketahui mahasiswa. Jadi bagaimana produksi keilmuan itu berlangsung. Jadi kita itu di perguruan tinggi tidak cukup hanya berdasarkan asumsi, tapi harus berdasarkan penelitian yang terstandar. Nggak bisa ya, nggak bisa tidak berdasarkan penelitian yang terstandar. Jadi ibaratnya sampai belajar agama itu kan harus jelas sanadnya, metodologinya harus jelas. Fikih itu hasil produk ijtihad para ulama, itu dihasilkan nggak ngawur ijtihadnya, ngambil kesimpulan nggak sakar PDW. Ada metode-metode yang harus dipenuhi ya. Di usul fikih itu ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Ini juga sama di psikologi, itu nggak semuanya bisa dianggap psikologi. Ilmu berkaitan dengan membaca kepribadian orang dari bentuk wajah, dari telapak tangan, itu tidak bisa dikatakan psikologi. Karena apa? Dia tidak melalui sebuah proses penelitian yang terstandar. Otak-atik mantuk saja ya, cocokologi saja. Tuh. Nah, coba penelitian itu yang dikumpulkan apa? Data dan fakta. Nah, kita seringkali bingung ya membedakan mana fakta, mana bukan. Yang bukan fakta itu biasanya opini atau kesimpulan. Coba ada analisa gambar di samping ini ya. Dan misalnya anak-anak siswa SMA baru merayakan kelulusan. Coba ini ya. Kita mengumpulkan fakta. Coba jelaskan misalnya. Kalau Anda menjelaskan, oh ini anaknya anarkis, brutal. Ini fakta atau bukan? Bukan. Ini adalah pendapat dari pengamat atau observer ya, pengamat. Melakukan pengamatan, melakukan observasi. Jadi yang kita kumpulkan dalam penelitian itu bukan kesimpulan, tapi fakta. Faktanya apa? Ya anak-anak bajunya pada dicat, tidak pakai helm, naik motor tidak pada tempat duduknya ya, jadi naik sambil berdiri. Itu fakta yang mau kita sampaikan, mau kita ungkap. Baru setelah fakta itu terkumpul, baru kita menarik kesimpulan. Bukan langsung jujuk ke kesimpulan. Ini nggak bisa ya. Jadi ini bukan fakta, ini namanya opini langsung kesimpulan. Nggak bisa. Ini proses pengumpulan fakta itu seperti itu. Yang kita kumpulkan adalah sesuatu yang apa adanya. Pentingnya penelitian dalam psikologi ya, penelitian merupakan landasan utama psikologi modern. Melalui penelitian, pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dapat diteliti secara sistematik sehingga tidak hanya sekumpulan opini subjektif dan catatan observasi. Jadi psikologi itu tidak sekedar opini subjektif. Jadi psikologi itu nggak bisa kita mengutip pendapat tokoh secara subjektif tanpa mengetahui metodologi penelitiannya seperti apa. Itu pentingnya penelitiannya. Jadi merupakan landasan utama dalam psikologi modern. Jadi semua yang akan kita bahas selama perkuliahan ke depan, teori-teorinya, itu merupakan produk hasil penelitian. Tidak ngawur gitu ya.